Halo Sobat Wana-Wanoa, bertemu lagi bersama kami di sini di sesi podcast Wana-Wanoa. Hari ini adalah hari istimewa karena ini kunjungan kita di Prigen di Desa Leduk, Jawa Timur. Kali ini kita akan mengulas tentang kopi, tepatnya di Alas Pinggan. Untuk lebih jauh, sebelum kita memulai, lebih baik kita berkenalan dulu ya. Mungkin dimulai dari Masnya yang bisa. Ya. Monggo Mas. Nama saya Brian, saya selaku marketing di Alas Pinggan. Saya Pak Prapto, saya Ketua Kelompok Tani Alas Pinggan. Saya Alfi sebagai pengelola kedai kopi sama di campground. Sebenarnya ini adalah awal pertama kita untuk mengulas tentang kopi ya. Jadi kita masih perlu banyak belajar. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya yang ingin kita sampaikan gitu. Di sini Pak Prapto ini adalah salah satu ketua kelompok tani ya Pak ya, yang ada di Leduk ini. Nah, mungkin Bapak bisa bantu kami untuk menceritakan sejak kapan Bapak terlibat dalam kelompok tani di Desa Leduk ini, Pak. Saya mulai gabung dengan kelompok tani ya mulai tahun 2016 ya. 2016 itu kita sama-sama teman-teman itu kita nanam kopi. Kalau dari dulu itu sudah ada kopi Robusta, cuma kita nanam untuk Arabica itu mulai tahun 2016. Kita yang khusus untuk kelompok taninya memang itu bernama Kelompok Tani Sekar Arabica ya. Itu yang membawa sekitar 70 petani ya, termasuk Alas Pinggan ini bagian dari usahanya Kelompok Tani Sekar Arabica. Berarti sudah dari awal dari tahun 2016 itu udah langsung menjadi ketua di kelompok tani ini ya Pak ya? Sebetulnya kalau di kelompok tani saya sebagai pengembang usaha. Terus kita kembangkan di Alas Pinggan ini. Kalau di Alas Pinggan ini saya ketuanya. Jadi termasuk untuk wisatanya dan juga untuk kopinya juga. Bisa dibantu menceritakan Pak, apa hubungannya antara kelompok tani dengan kafe yang ada di belakang kita ini? Dari mulai awal ya. Iya. Pertama itu kan saya kan petani juga memproses kopi ya. Awalnya dulu ketika itu kan saya banyak tamu teman dari Surabaya, anak-anak kedai, anak-anak kafe itu. Akhirnya ini enak kita buat tempat aja yang dekat sama kebun. Akhirnya kita membuat Alas Pinggan ini. Jadi teman-teman itu ngumpulnya di sini semua. Terus apa yang membuat istimewa kopi yang ada di Alas Pinggan ini memang berbeda dengan yang lain? Alfi yang lebih paham. Yang lebih istimewa untuk kopinya? Ya. Kalau untuk kopinya, memang di daerah sini termasuk kebun kopi dengan varietas-varietas yang lebih bagus dari situ. Dan di Alas kopi-kopi yang di sini itu kopinya lebih sering untuk dibuat lomba. Iya, jadi beberapa sampel kopinya di sini sering keluar. Sering keluar itu untuk ikut kompetisi kayak kompetisi brewing atau kompetisi apapun itu, karena kan kompetisi kopi banyak jenisnya ya. Jadi kopi-kopi di sini itu lebih memiliki keunggulan itu mungkin dalam cita rasa sama varietasnya yang mungkin bukan tergolong langka, tapi mungkin agak susah ditemuin dikit lah. Jadi ada bedanya ya daripada kopi yang general yang umum gitu, ada beda. Sebetulnya kalau kopi ya itu memang butuh ketinggian ya, minimal itu kalau untuk Arabica itu 1000 mdpl ya. Ya kebetulan di sini itu memang sudah pas. Kalau mulai dari budidaya ya sudah awalnya itu 2016 itu kita dapat memang bantuan dari pemerintah, dari Dinas Pertanian. Terus berjalan itu ya petani sudah mulai belajar, mulai budidaya. Istilah itu pembibitan sendiri, akhirnya kita kembangkan lagi sampai mungkin sekarang itu sekitar 170 hektaran lah untuk kebun kopinya gitu. Dan untuk pasca panen saya sendiri selaku prosesor, istilah orang yang ngelola kopi, dari mulai petik, proses sampai roasting sampai istilahnya itu dijadikan minuman ya. Kebetulan ini ada anak-anak muda ini yang kreatif
yang bisa mengelola kopi secara barista lah namanya itu. Kalau mulai dari tanam itu, kalau Arabica itu mulai belajar buah itu sekitar umur 3-4 tahun itu belajar buah. Jadi maksimalnya itu di tahun kelima keenam itu maksimalnya untuk Arabica. Untuk varietas yang lain juga seperti itu. Kalau untuk Robusta itu ya rata-rata sama, cuman kalau Robusta itu umurnya itu bisa panjang karena dia diokulasi, disambung. Ketika daunnya ini sudah tua itu dipotong lagi terus disambung lagi, itu bisa peremajaan lagi. Jadi berpuluh-puluh tahun bisa untuk Robusta. Setelah pasca panen, nah untuk menjaga kualitas biji kopinya itu gimana itu Pak? Kita sudah ada SOP-nya ya, standar pesanan produksi itu kita dari mulai petik kita sudah melakukan sortasi cherry, terus kita proses, dan kebetulan untuk tahun-tahun ini banyak eksperimen lah untuk eksperimental untuk dengan proses kopi bakteri dengan istilah tambahan bakteri enzim dan penyimpanan itu penting juga, penyimpanan harus benar-benar dijaga. Kalau untuk fermentasi dari petik, fermentasi itu mungkin butuhnya 12 hari, 6 hari bisa, tergantung kita mau kemana fermentasinya. Baru nanti di penjemurannya itu bisa sampai 1 bulan, antara 2 minggu sampai 1 bulan. Dari penjemuran nanti masuk lagi ke fase resting. Ada fase resting itu biasanya minimal 1 bulan atau 3 bulan. Itu baru masuk di fase pengupasan. Kalau budidaya kopi ya gini, tantangan kita itu memang musim ya. Musim itu Cuaca. kalau kadang hujan itu biasanya kemarau masih hujan. Itu untuk proses sendiri itu kita kesulitan untuk mengeringkan, dan kita harus butuh dom atau tempat pengeringan itu yang luas. Itu tantangannya. Terus kita kalau menghadapi kita istilah itu untuk yang di perkebunan itu ada hama ya. Nah, yang sekarang itu yang agak sulit itu hama tupai ya. Tupai itu kopi itu masih kuning ya, itu sudah dimakan. Dan kita mau ngambil yang merah-merah betul itu agak kesulitan, itu tantangan kita. Dan juga karena kita kan lokasinya di benar-benar hutan, mungkin ada tantangan lainnya itu bagaimana cara budidaya ini tuh nggak sampai merusak ekosistem lainnya, ekosistem hutan lainnya. Jadi karena kita juga base-nya juga ekowisata, jadi kita harus wajib untuk menerapkan itu tadi, biar kita nggak ngerusak tanaman atau hal-hal yang lain yang ada di hutan, tapi kopi tetap bisa tinggi produktivitasnya gitu. Itu tantangannya. Sebenarnya kalau untuk tupai gitu-gitu sih mungkin ya kita lebih berbagi sedikit lah untuk lingkungan sekitar. Nggak banyak saja. Cuma ada lagi yang sangat ramai banget ini, hamanya tupai pakai topi ya. Gimana? Saya pakai topi jadi nggak enak. Bukan. Jadi tupai pakai topi ya orang-orang sekeliling. Cuma di sini aman dari hal-hal begitu. Pada umumnya se-Indonesia itu ramai banget. Ada yang mencuri cherry kopi gitu maksudnya. Langsung dari pohonnya atau? Iya, langsung dari pohonnya biasa. Balik besok, hari ini ada, besok kok habis kan. Untuk sistem keamanannya gimana? Lebih ke memang pengecekan rutin aja sih. Setiap harinya ada yang lihat ke kebunnya, Patroli rutin. ya, Ya. gitu. Itu tantangannya supaya menumbuhkan generasi muda tetap untuk ikut di dunia pertanian ini gimana kira-kira? Ya, harus ada inovasi ya. Katakanlah itu menumbuhkan semangat. Katakanlah gini, gampangannya gini, kita kembali lagi kalau gitu kan soal ekonomi ya. Kalau kita katakanlah kita kerja di luar, ikut orang katakanlah gitu, ya udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi nanti kalau ada istilah itu PHK atau apalah, larinya kemana lagi kalau bukan kita bertani. Hal paling mudah untuk berusaha ya bertani. Ya mungkin hanya itu yang untuk menumbuhkan semangat anak-anak muda tadi. Ditambah lagi mungkin sosialisasi ke anak muda itu mungkin sekarang itu agak dipermudah karena masuknya teknologi yang super cepat ya. Jadi teknologi ini bisa menyerap banyak hal dan itu bisa disampaikan ke anak-anak muda. Jadi katakanlah mungkin kita mensosialisasikan bagaimana untuk melaksanakan atau merawat kebun kopi ini
ya kita mungkin bisa bikin narasi bahwa kopi sekarang ini nilai jualnya tinggi dan masuk dalam top 5 komoditi Indonesia yang besar yang diekspor keluar gitu. Jadi mungkin untuk membentuk rasa penasaran atau ketertarikannya dari situ. Jadi nanti lama kelamaan teman-teman yang masih muda ini mungkin bisa belajar sendiri dan langsung kepada para petaninya, itu mungkin yang bisa lebih menambah rasa excited atau lebih tertarik mereka untuk berkembang lebih jauh lagi gitu. Mungkin itu sosialisasi juga penting gitu. Mungkin dalam prakteknya nanti mungkin kan dalam sistem pengelolaan itu nanti pasti ada inovasi juga lagi-lagi yang masuk, itu mungkin berupa teknologi. Mungkin kita untuk saat ini bisa mengelola produktivitas kebun kopinya itu berapa dan datanya hasilnya berapa kelihatan. Tapi nanti ketika nanti kita dibantu oleh generasi-generasi unggul lainnya, teman-teman yang bisa berinovasi lebih, mungkin teknologi di situ bisa masuk kayak IoT, bisa mengontrol dari HP mungkin dan sebagainya, itu mungkin bisa masuk nantinya. Karena untuk sekarang pun zaman juga makin berubah dan semuanya udah masuk ke ranah digitalisasi. Jadi kalau teknologi tersebut bisa masuk ke sini, kemungkinan besar akan menjadi semakin menarik industri perkebunan kopi ini. Yeah. Karena sebenarnya ini kan kita juga mengangkat bagaimana kita menjaga atau melakukan produktivitas secara tradisional dan berinovasi. Nah, kalau menurut dari kacamata Bapak-Bapak ini, ada nggak sih perbedaannya ketika kita melakukan atau budidaya kopi secara tradisional, kemudian kita beralih ke lebih ke inovasi, hasilnya modern, itu seperti apa atau dampaknya seperti apa, bisa dibantu share? Mungkin kita tetap harus menjaga, katakanlah ini memang kawasan hutan ya, tetap kita harus menjaga kelestariannya. Cuman kita harus berinovasi gimana produktivitas kopi ini tetap tinggi. Ya mungkin kita nanti ya belajar terus, mungkin ya dari petani-petani yang sudah handal lah, mungkin terus kita inovasi. Contoh misal kayak harapan saya teknologi masuk itu kayak di penyiraman pohon kopi. Ya. Tapi kita ngontrolnya dari rumah. Ya bisa yang otomatis gitu. Sistem IoT, Internet of Things ya. Biasanya. Efisiensi berdampak besar pasti, karena sebelumnya itu mungkin dilakukan sama orang, mungkin yang ngontrol setiap harinya ke kebun kopi, mereka lihat dan sebagainya. Tapi kan ya dalam tanda kutip di sini untuk berharap pada seseorang yang benar, kan tipe orang beda-beda ya. Jadi ada yang disiplin dan ada yang tidak. Mungkin ada yang kurang disiplin, jadi kurang bisa produktif, kebunnya kurang bisa menghasilkan banyak dan sebagainya. Kalau nanti Internet of Things atau teknologi itu nanti bisa masuk, kan kita bisa kontrol setiap hari tanpa harus ada orang yang datang. Jadi kita bisa lihat dan data semua juga bisa masuk. Tuh. Lebih dibutuhkan efisiensi seperti itu sih untuk meningkatkan produktivitas saat ini. Nah, untuk pemasaran kopi yang sudah dihasilkan ini udah sampai ke ekspor nggak Pak? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Sudah ekspor kemana ini? Ke Amerika. Wow. Ya. Sama ke Inggris itu ada, sama ke Arab ada. Udah. Tapi nggak seberapa banyak. Jadi kami masih melihat komunitas-komunitas lokal juga. Gitu. Jadi nggak semuanya mungkin sebagian sampling. Bahwa kami bisa nunjukin bahwa kopi Indonesia itu enak. Untuk roaster di luar Alas Pinggan. Kalau di luar sama di tempat lain atau pasti ada. Jadi seberapa minggu sekali gitu kita kirim berapa kilo. Kalau di Alas Pinggannya juga ada. Udah produksi sendiri untuk Alas Pinggan. Kelompok taninya sendiri tadi disebut apa Pak? Kelompok tani Sekar Arabica. Kalau Alas Pinggan ini berarti kafenya gitu kan? Kafenya. Bisa. Itu sebenarnya hubungannya seperti apa Pak? Ya bagian pengembangan usaha dari kelompok tani. Jadi memang inovasinya kelompok tani kepingin maju, ya buktinya ya Alas Pinggan ini. Meskipun orang hulu juga pengen orang hulu ini jadi orang hilir juga. Bisa memproses semuanya sampai ke hilir, bisa jadi produk yang terbaik. Biji ceri sampai jadi segelas kopi. Oke. Yang bisa dinikmati gitu. Kebetulan paket lengkap Kak. Jadi mulai dari kebun ada, mulai roaster ada, mulai pemrosesan ada, sampai jadi kopi, segelas kopi gini juga bisa. Oh iya, berarti saya sering salah sebut ya Pak. Kalau kelompok tani Alas Pinggan gitu
Betul nggak sih, salah berarti ya? Berarti Ya, kalau kelompok taninya namanya akan Sekar Arabica. Sekar Arabica. Jadi kalau Arabica-nya itu memang kita ke bisnisnya. Badan usaha ya, Badan wisata. Oke. Kalau boleh tahu nih, rata-rata pendapatan per hektar yang dihasilkan dari petani itu kira-kira berkisaran berapa ini Per hektar itu dalam satu musim panen ya? dari kita ambil dari ceri aja yang muda ya sekitar 4-5 tonan Basah. Itu Basah. Basah. masih buah Mm-mm. per hektar per hektar 4-5 tonan. 4 sampai 5 ton Sejauh ini yang di kebun. masih didominasi sama cara tradisional. Mm-mm. Tapi kita memang tidak menutup kemungkinan kalau memang ada inovasi terbaru untuk mengelola kebun kopi dan itu hasilnya maksimal, Mm-mm. kita bisa. Untuk saat ini mungkin yang masuk inovasi apa Pak? Ya mungkin ya harapan ya. Kalau harapan Kalau di kebun di kebun itu paling nggak kan kita ada istilah penelitian, paling nggak untuk mengukur pH tanah. Kalau tanah ini kurang subur dikasih apa, kalau sudah ini terus ditambahin apa Ya, supaya maksimal. Jadi untuk pemahaman di kebun mulai dari segi geografis Mm-mm. dan lain-lain itu karena kita belum punya data yang maksimal dan sejauh ini mungkin datanya diambil dari mungkin ada yang perakiraan, hipotesa dan lain sebagainya gitu. Jadi belum ada data yang maksimal, kita masih belum bisa memaksimalkan lagi karena data itu nanti kalau kita bisa dapat data mentahnya kita bisa maksimalkan dan kita tahu harus apa untuk lebih meningkatkan produktivitas ini karena untuk saat ini keterbatasan alat kita juga tidak punya mungkin masih belum ada jadi ya kita lagi-lagi betul kata Pak Prapto kita berharap ada yang bisa untuk masuk dan meneliti lebih jauh lagi tentang kebun kopi kita dalam kondisi apapun dari segi geografis dari segi tanaman mungkin bisa. tapi kalau untuk pasca panennya itu udah ada jadi udah nggak manual lagi untuk kupas kering sama kupas basah sudah itu udah ada pakai ke mesinnya. pemrosesannya yang lebih masuk inovasi teknologi lebih berdampak. peran e-commerce itu sangat-sangat membantu banget toko hijau Ya, Toko hijau. itu sangat-sangat membantu sangat jadi membantu ya. meskipun penjualannya memang belum seberapa tapi untuk membantu promosi juga itu Nah, sudah sangat luas banget jadi yang dilihat berapa orangnya itu udah sangat banyak banget yang lihat Oh. Karena sekarang udah zamannya juga kan, jadi membludak sekali. Kalau kita nggak masuk ke situ terlambat. Jadi Iya, mau iya. nggak mau kita harus juga dipaksa. Toh ya, ini dampaknya positif juga buat kita. Kita lebih dikenal banyak orang, produk kopinya kita. Terus mungkin kalau ada yang spesifik orang suka kopi, karena kan banyak orang itu memang hobi kopi, cari kopi yang mungkin yang varietasnya aneh-aneh dan sebagainya gitu. Mungkin kita juga salah satu bisa mendukung orang-orang tersebut yang pengen nyobain varietas-varietas baru itu bisa jadi lebih mudah terkoneksi dengan orang-orang luar organik, customer organik yang kita bisa jangkau lewat e-commerce itu tadi. Bagaimana nih kalau dari bapak-bapak ini budidaya kopi ini membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya? Nah, yang paling menonjol ya ini Mm-mm. katakanlah yang di atas ini kan Gunung Arjuna Ringgit ya. Mm-mm. Itu kalau yang tidak ditanamin kopi itu habis pokok kemarau panjang itu pasti kebakar. Kalau yang ada kopinya otomatis terjaga. Itu yang paling ada hasilnya menjaga lingkungan tadi. Mm-mm. Kalau longsor sini alhamdulillah hampir jarang ya, hampir tidak ada longsor. Mungkin kalau bencana kebakaran itu yang sering pokok kemarau panjang ya pasti kebakaran. Ya hampir tiap tahun kita ada penanaman pohon, Mm-mm. sulam tanam itu pasti ada kita. Yang terakhir itu kita juga ada rorak yang di sela-sela pohon kopi itu kita ada juga. Yang untuk mengurangi dampak banjir ya itu rorak itu. Kan sekitar 80% air kan masuk ke tanah. Jadi nggak sampai banjir ke bawah. Itu yang paling sering kita lakukan. Konsep agrowisata itu sebetulnya karena kita komoditas utama yang kita jual itu memang program edukasi kopi. Mm-mm. Jadi karena kebetulan karena kita sendiri juga memiliki kebun kopi tersebut, jadi orang itu bukan hanya datang untuk ya mungkin lihat
cara pengelolaan kopi. Mungkin sekarang di kafe agak lebih terbuka tentang ilmu-ilmu perkopian, tapi mereka itu mengambil sub materinya itu mungkin di baristanya. Jadi mengelola kopi dalam segi minuman. Dan kita di sini udah punya paket lengkapnya. Jadi memang program edukasi kopi kami ini itu merupakan komoditas utama yang kita jual itu fasilitasnya meliputi banyak hal. Kita bisa ajak explore ke kebun kopinya. Terus kita juga bisa tahu bagaimana cara mulai dari awal budidaya kopi, mungkin lagi proses penyemaian dan lain sebagainya, kita juga bisa fasilitasi hal tersebut. Terus ditambah lagi kita juga bisa kasih lihat bagaimana cara roasting, cara pemrosesan kopi sampai rinci. Terus setelah itu kita juga bisa ajak ke kafenya untuk tahu pengelolaan kopi untuk jadi segelas minuman. Dan kebetulan itu semua juga udah dalam satu paket. Jadi memang agrowisata kita itu paling ditunjang sama program edukasi kopi kita ini. Dan selain itu karena kita juga masih banyak fasilitas lainnya kayak camping ground, mungkin kayak program outbound dan playground. Jadi biasanya memang kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsep alam itu kita bisa fasilitasi, entah itu bermain, entah itu kayak menjadi penjelajah gitu. Dan yang lebih lanjutnya mungkin di sini kita juga ada aula, itu salah satu fasilitas utama kami juga, itu untuk meeting, untuk gathering, untuk anniversary, birthday party dan sebagainya kita bisa memfasilitasi, dan juga ada cafe-nya juga. Dan kebetulan nextnya kita juga mau launching program trail run. Itu salah satu dari basis agrowisata atau wisata alam yang kita juga bisa maksimalkan, kita manfaatkan juga. Kira-kira perencanaan program 5-10 tahun ke depan ini kira-kira gimana Pak? Adakah rencana untuk berinovasi lagi? Proyeksi ya. Untuk proyeksi 5-10 tahun ke depan itu lagi-lagi karena kita masih melihat market saat ini atau ya situasi saat ini, untuk wisata yang bisa memaksimalkan yang berbasis pengalaman, lebih tepatnya yang berbasis pengalaman dan bisa memaksimalkan potensinya, itu nanti yang akan bisa mengantarkan tempat wisata ini menjadi tempat wisata yang nggak hanya tempat wisata untuk cuma foto-foto terus pulang, jadi lebih bisa attract atau menarik banyak orang di luar sana karena kita juga ada basis pengalaman di sini. Kayak contohnya itu tadi kita ajak ke kebun, mungkin bagi kalangan tertentu sangat menarik karena mereka mungkin belum mendapatkan pengalaman yang serupa. Mungkin kalau yang tinggal di kota karena keterbatasan akses untuk ke kebun dan sebagainya, bisa ke sini untuk ke kebunnya, untuk tahu, untuk lihat sendiri bagaimana itu kopi mulai dari kecil sampai pohon yang besar. Terus habis itu ada ceri yang warna hijau, kuning, merah dan sebagainya. Itu mungkin jadi salah satu hal yang menarik, dan kita juga berusaha memaksimalkan terus-menerus wisata yang berbasis pengalaman ini. Berarti gitu. Pinggan ini punya paket yang lengkap ya Pak, Ya, dari kopinya sampai kafenya sampai event. Sebelum kita tutup nih, mungkin Bapak bantu untuk memperkenalkan produk-produk kopi yang sudah dimiliki di sini, jenis-jenis apa saja gitu yang bisa diperkenalkan. Monggo. Kami ada roast bean, ada kopi bubuk. Jadi di roast bean juga ada kopi arabica, ada kopi robusta juga. Dan ada yang buat untuk filter atau buat tubruk gitu, ada buat konsumsi di rumah gitu. Dan varietasnya juga beragam. Juga beragam. Yang arabica ya, itu Arabica. ada yang apa aja Mas? Ada Lini S, ada Kartika, Yellow Caturra. Ya. Terus ini Pasti. saya menambahkan ya, untuk yang khusus untuk Yellow Caturra ya, itu kemarin itu tahun 2023 itu setelah itu juara nasional se-Indonesia, itu juara dapat nasional. nomor 3 Wah, luar biasa. Ya, si Yellow Caturra. untuk kontes kopi specialty Indonesia KKSI. Specialty. KKS. Ini karena bentuknya agak coklat, itu pemrosesannya seperti apa, bisa dibantu menjelaskan? Nah, sebelum menjadi sebuah biji kopi yang udah matang, ini sebelumnya ini warnanya hijau. Juga kuning-kuningan. Hijau, baru di roasting. Untuk menjadi satu gelas harus di grinder dulu, diseduh dulu pakai air panas. Sebelum menjadi sebuah roast bean yang warna coklat ini, ada macam-macamnya. Ini ada yang buat filter, ada yang buat espresso misalnya, kalau untuk es kopi susu gitu. Jadi untuk yang coffee holic mungkin ya, itu
mereka itu kadang sesuai kebutuhan. Jadi misal ini ada orang coffeeholic pengen nih pesen roast bean yang kayak gini. Itu biasanya by request. Ini mau dipakai filter atau mau dipakai espresso atau apa gitu, dan itu pemrosesannya beda-beda, dan nanti yang pemrosesan itu yang berpengaruh pada warna dari biji kopinya juga, dan rasanya Dan nanti ketika rasanya. sudah dijadikan bubuk. Mungkin bisa dibantu memberikan pesan dan kesan untuk terutama target kita kan anak-anak muda ya gitu. Bisa mungkin satu-satu bisa diberikan pesan, silakan. Mungkin untuk beberapa kalangan anak muda di sana mungkin sekarang udah masuk fasenya Gen Z dan Gen Alpha. Kita berharap kopi ini, karena kopi ini merupakan komoditas terbesar, salah satu komoditas terbesar di Indonesia yang mungkin diminati oleh banyak negara di dunia. Salah satunya tadi udah disebut sama Mas Alfi, Amerika, Arab Saudi dan sebagainya, itu udah secara global kita. Jadi kita harus bisa memaksimalkan produktivitas kopi kita sendiri untuk tetap bisa bersaing di ranah global, karena juga itu nanti bisa berpengaruh kepada perekonomian makro di Indonesia lah itu. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin yang pengen belajar kopi juga atau pengen lebih tahu tentang kopi, itu memang kebetulan kita juga bisa memfasilitasi dalam segi pengalaman dan teori itu. Jadi untuk membentuk minat ke arah sana, karena kopi ini juga nilai jualnya semakin tahun semakin tinggi, maka dari itu kalau mereka semua masuk ke industri kopi ini, ya mereka akan mendapatkan keuntungan lebih dulu daripada yang belum masuk. Ya seperti itu sih dari saya. Harapannya ya tetap berkembang ya untuk anak-anak muda, terus belajar tentang kembali lagi petani milenial ya. Siapa lagi kalau bukan yang muda-muda. Iya, betul. Untuk anak muda ya semoga mempunyai keinginan untuk menjadi seorang petani. Iya. Termotivasi. Juga uangnya nggak sedikit kok. Oh iya. Itu Nah intinya. ini lain ya jadi. Karena tidak semua industri kopi berhubungan dengan barista. Itu kan barista dan lain sebagainya itu memang yang sering tampil, tapi petani juga merupakan hal yang krusial lah untuk terus berkembangnya industri ini gitu. Ya sebagai seorang petani itu juga sebagai pahlawan bumi. Iya. Jadi yang merawat bumi setiap hari juga siapa gitu. Oke. Terhadap orang petani gitu. Salah satu kata filsafat. Mungkin ini lagi Mas, kata filsafatnya tadi. Kata siapa? Iya. Iya. Ada hal lain yang pengen disampaikan di sini, Pak, biar teman-teman yang ada atau yang sedang mendengarkan podcast kita hari ini tertarik untuk datang ke Ledug dan penasaran nih apa nih kopinya Alas Pinggan gitu. Ya berharap mungkin lewat Yayasan Wanua ya ada keberlanjutan, terutama untuk penelitian kopi yang jelas nanti sangat bermanfaat untuk petani kopi di sini. Dan warga-warga sekitar juga. Kita call out mahasiswa untuk datang. Ya, Karena jadi masih ini emang rencananya ke depannya kita berharap sampai ke poin itu ya Pak ya, dan harapan kita hasil dari penelitian ini bisa membantu kelompok tani mau berinovasi kah atau apa hal lain yang mungkin bisa membantu untuk budidaya kopi yang ada di sini gitu, harapannya ke depannya gitu sih. Untuk sesi podcast hari ini mungkin kita tutup sampai di sini. Dan untuk teman-teman Wanua yang menyaksikan podcast ini, jika penasaran tentang kopi yang ada di Ledug di Alas Pinggan, khususnya bisa dicek di sini ya, di bawah sini alamat lengkapnya, Instagramnya ada ya? Ada. Ya. Instagram sama ada nomor teleponnya langsung nanti kita cantumkan di sini ya, langsung kontak dengan teman-teman yang ada di Alas Pinggan. Mungkin sedikit slogan, hijaukan bumi, hidupkan tradisi. Tetap kopi yang kita minum hari ini itu sama dengan kita membantu atau mendukung petani lokal Indonesia. See you next time. Semoga sehat selalu dan salam sejahtera.